Lu kalau lihat Ronaldo atau Messi, lu kan kayak lari cepet gitu, kayak ngos-ngosan. Tapi kalau lu lihat Angri, lu kayak lari santai, tapi bola itu lengket banget gitu. Dribble, ngelewatin lawan, terus sampai ngegolin yang kayak santai banget. Selamat datang di Setpiece Football Podcast. Masih bersama gua Reza. Kita kembali akan ngobrol bola secara ringan tapi tetap dalam dan tentu dari berbagai sudut pandang. Masih di edisi Voice of Football. Hari ini kita kembali kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Telah hadir Bung Edo. Salam olahraga, Setpicer. Halo Bung Reza, sehat-sehat bro. Sehat. Bajunya ini, golahan bajunya ini, ya kan? Iya. Ini edisi 125 tahun The Gunners ya, Arsenal. Iya. Tapi yang gue pengen tahu sih, meriamnya nyala nggak, itu aja. Bentar gue. Jangan lihat musim ini aja. Musim ini baru 5 pertandingan ya kan. Ya. Belum panas itu meriamnya gitu kan. Ada. Butuh waktu ya meriam itu nyala ya. Butuh waktu. Nah, Dok, gue kan udah tahu lama ya kalau lu nih pendukung di Gunners ya, Arsenal. Iya. Gitu ya. Dan Arsenal itu kan setahu gue punya rival abadi ya, Hotspurs, the Lily Whites ya. Nah, setahu gue rivalitas di antara keduanya itu sengit banget, penuh gengsi, dan derby London Utara tuh antara Arsenal lawan Hotspur itu selalu jadi derby yang paling kasar ya. Salah satu derby yang paling kasar di Inggris. Setahu gue udah lebih dari 200 kartu lah selama pertandingan derby itu ya kan. Nah, saat ini kalau gue lihat Arsenal di awal musim Liga Inggris itu kan mengawali musimnya dengan sangat buruk ya. 3 kali kalah. Kemudian kebobolan 9 gol. 9 gol. Dua pertandingan terakhir ini sudah mulai menang ya, 1-0. 1-0, iya. Nah, kalau gua nggak salah kemarin lawan Burnley ya, sama Norwich ya. Nah, itu udah mulai menang. Dan kalau Spurs kebalikannya, Spurs itu justru di awal musim 3 kali menang. Ya kan? Terakhir kemarin kalah sama Chelsea 3-0. Yes, sebelumnya juga dihajar Crystal Palace 3-0. Benar, gitu ya? Benar. Nah, jadi kebalikan. Nah, tapi derby di antara keduanya ini kan selalu akan jadi derby yang panas gitu ya. Benar. Nah, menurut lu sendiri, game di hari Minggu ini antara Arsenal Tottenham itu gimana sih? Apakah akan jadi derby tim terluka gitu? Ya sebenarnya ini derby udah lama banget ya, dan ini sejarah banget sih di kota London gitu ya. Bisa dibilang sih derby terpanas di North London gitu, dan sampai ya kebetulan aja sih di akhir-akhir di beberapa tahun terakhir ini itu agak imbang, jadi kadang Arsenal menang, kadang ya Arsenal kalah gitu kan. Tapi kalau kita lihat sejarah aja, ya kan. Asik nih sejarah nih. Jadi gue inget banget kata legend gue Thierry Henry ya. Dia kan ngebela Arsenal tuh dari 99 sampai 2007 tuh, sekitar 8 tahun. Yes. Jadi satu hal yang dia banggain adalah selama dia membela Arsenal, nggak pernah satu pertandingan pun Arsenal kalah sama Tottenham. Waktu itu ya, gitu. Never a single game I lose to Arsenal, to Tottenham katanya. Jadi waktu itu dia bangga banget tuh. Nah, setelah beberapa tahun terakhir itu udah mulai berimbang nih, ya makin kekuatannya makin berimbang gitu ya. Walaupun ya tetap aja Tottenham nggak pernah juara sampai sekarang, ya kan? Terakhir juara tahun 91. Jadi emang, nah kalau lihat derby, terakhir juara 2003 ya, 2003-2004 ya. Kalau Liga 2003-2004 ya, kalau Liga ya. Nah, tapi kalau kayak Piala FA kan ya sering banget lah gitu kan. Yes. Nah, gitu. Nah, kalau untuk gimana lu ngelihat pertandingan besok itu? Nah, kalau gue ngeliat pertandingan besok ya, jadi ya seperti lu bilang tadi, jadi 3 pertandingan awal Arsenal tuh kalah, 3 kali kalah, dan 2 pertandingan itu udah mulai 2 kali menang kan, dan gue ngelihatnya sih mental ini udah mulai naik gitu aja. Jadi udah mulai naik, dan juga malah sebaliknya sebenarnya
Spurs itu kalau lu lihat di 3 pertandingan awal itu nggak meyakinkan juga sih permainannya gitu. Karena di isu Harry Kane yang mau ke City itu berpengaruh banget gitu di musim ini. Banget. Jadi kalau gua lihat sih permainannya itu dari awal sebenarnya walaupun dia menang di awal-awal tapi nggak terlalu bagus juga gitu. Nah, ketemulah nanti nih di weekend ini. Gue lihat sih Arsenal mulai naik gitu, tapi tetap derby is derby ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa. Nah itu. Dan gue yakin sih bakal keras juga nih derby besok ini gitu. Gengsi ya. Jadi sekarang kan Arsenal kalau nggak salah setelah kemenangan itu akhirnya naik ke posisi 13 ya. Posisi 13 sekarang Spurs ada di posisi 7 ya kalau gue nggak salah. Iya. Poinnya 9 Spurs. Oh ini panas ya karena pendukung Arsenal pasti tahu Spurs pasti tahu Arsenal ya. Iya. Nah jadi menurut lu gimana kansnya Arsenal tuh? Kalau gue lihat sih untuk di weekend ini di derby weekend ini antara Arsenal sama Tottenham, gue lihat bakal keras ya. Cuman bukannya gue karena pendukung Arsenal ya, tapi ini karena dia mainnya di Emirates dan juga tren Arsenal itu lagi naik. Dan mentalnya pun lagi naik sih, ini anak-anak ini. Kemarin juga di Piala Carabao Cup juga kan Arsenal menang juga 3-0 tuh. Nah, kalau gue lihat sih dengan kondisi saat ini, dan juga lagi down-nya Tottenham 2 kali pertandingan terakhir, gue lihat sih peluang Arsenal cukup besar gitu, walaupun mungkin ya tipis-tipis lah menangnya gitu. Oke, tetap menang tapi ya, tetap menang. Oh iya, menang. Iya. Karena sekarang ya kata temen gue di Inggris itu kan pendukung Arsenal bahkan menyanyikan lagu sendiri tuh yang You lose every week, you're nothing special, ya kan? Hancur banget tuh. Tapi maksud gue, lo tetap yakin ya, ini derby gitu ya. Maksud lo ini derby, terlepas dari hasil buruk. Tapi ini derby itu segala sesuatu bisa terjadi itu kan maksud lo kan. Benar, dan ada spirit tersendiri ya, gitu. Sebuah pride tersendiri untuk menang di derby itu gitu. Iya. Tapi itu lagu yang tadi tuh parah banget sih lagu yang tadi tuh. Tapi itu dinyanyikan oleh pendukungnya sendiri, bos. Iya. Kacau tuh. Gak, setahu gue kan memang Arsenal sama Spurs ini juga ceng-cengannya kan parah banget. Ya. Parah. Julukan The Gunners itu kan juga datang dari pendukung Spurs ya. The Gunners kan kalau didefinisikan sebetulnya artinya orang bodoh, gitu ya. Iya, pakai OO gitu. Iya, pakai OO ya. Tapi seiring perjalanan justru Arsenal menyindir akhirnya mereka pakai gitu kan. Ya kan. Sampai setahu gue itu Arsenal itu ya setiap musim bukan setiap musim ya, artinya mereka ngadain hari peringatan namanya ya, ada hari peringatan ketika di musim itu mereka posisinya di atas Spurs. Iya, Tottenham Day. Ya, ini. Iya. Jadi emang kayak gitu, parah banget sih, saking rivalitas kedua tim ini. Jadi sampai yang ibaratnya dulu kalau lu beberapa tahun lalu waktu Jack Wilshere masih main di Arsenal, dia paling parah, dia bisa komen di media bahwa ya ibaratnya lu Arsenal nggak bakal deh di bawah Spurs saat itu. Dan emang benar sih waktu dia ngomong kayak gitu, Spurs di bawah Arsenal posisi akhirnya gitu. Iya. Rivalitasnya gila banget itu. Tapi ya itulah, ini derby ya. Ini derby, jadi apapun bisa terjadi ya. Apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Bisa. Ya, gua doain semoga Chen itu nggak dinyanyiin lagi lah pas pertandingan ini. Jangan. Iya. Nah, tapi by the way, kita kan tahu ya bahwa Arsenal ya. Arsenal ini kan salah satu pemegang juara IPL terbanyak ya. Setahu gue Piala FA. Enggak, maksud gue juara IPL selain MU. Oh iya, setelah MU sama Liverpool. 19, Arsenal kan 13. Arsenal 13. Ya, tapi kalau ngomongin tadi setuju gue Piala FA itu kan Arsenal pegang rekor yang 14 gelar 14. Rasanya paling banyak tahun untuk menang Piala FA ya. Nah, kita juga nggak tahu apa karena susah menang IPL terus kemudian beralih.
Gua rasa itu juga. Itu juga ya. Nah, Iya. di dua musim terakhir, dua musim terakhir ini kan di 2018-19 dan 2020-2021 itu kan Arsenal finish di posisi 8 ya, posisi 8. Iya. Nah, kemudian di musim ini yang gue lihat Arsenal ngerekrut beberapa pemain ya, kayak misalnya Ben White, mahal tuh ya, backnya 58 juta euro, kemudian ada Odegaard dari Real Madrid. Odegaard, iya. Kemudian ada kipernya Ramsdale ya. Ramsdale, Lokonga, iya. Ya. Nah, dengan beberapa wajah baru ini gitu ya, tapi Arsenal rasanya belum on track nih, Dok ya. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran gue sebenarnya saat ini, apa sih, Dok, menurut lo yang terjadi dengan Arsenal tuh apa sih? Jadi sebenarnya ini setelah Wenger out gitu ya. Jadi ibaratnya lu kayak 22 tahun dilatih sama orang ini gitu ya, di manajerin sama orang ini, terus tiba-tiba dia keluar, itu ada sesuatu roh yang hilang gitu di Arsenal. Nah itu sih kalau gue lihat memang beberapa tahun sebelum si Wenger keluar juga memang udah ada indikasi penurunan performa si Arsenal ini, walaupun dia juara Piala FA beberapa kali lah sebelum itu kan. Nah cuman yang gue lihat memang di sekarang ini si Arteta ini setelah menggantikan yang sebelumnya si Emery ya. Kalau gue nilai sih Arteta ini lebih punya sense of managerial yang bagus gitu dibandingkan si Emery, dan potensial banget sih kalau menurut gua gitu ya, karena si Arteta ini dulu waktu main sebagai pemain dia sebagai kapten juga, terus dia banyak belajar juga dari si Pep Guardiola gitu kan di City gitu. Asistennya Guardiola. Jadi, waktu di City kan asistennya kan. Nah, yang gua lihat sih sekarang dari klubnya sendiri udah mulai aware gitu akan kebutuhan tim. Makanya biasanya tuh Arsenal nggak pernah ngeluarin dana banyak setiap tahun, yang nggak pernah, jarang lah di atas 100 juta. Cuman di tahun ini udah mulai nurutin si Arteta gitu. Ada 100 juta lebih lah gitu kan. Nah yang gue lihat memang si Arteta ini punya visi ke depannya. Memang dia akan membentuk tim yang kuat gitu, tapi dia harus membenahi yang bobrok-bobrok dulu nih sekarang nih gitu. Kalau gue lihat sih ya, makanya dia sekarang ngorbitin si Emil Smith Rowe kan, yang ibaratnya memang kalau sekarang belum matang gitu, tapi gue lihat sih potensinya bagus banget nih pemain gitu. Dan Smith Smith Rowe, terus Bukayo Saka juga kan yang ya walaupun gagal penalti di final tapi kan oke lah. Oke lah. Terus kayak Odegaard, White dan lain-lain. Nah kalau gue lihat sih memang si Arteta ini untuk jangka panjang, dia untuk membentuk tim untuk jangka panjang. Mungkin tahun ini belum, ya ibaratnya target Europa League juga udah cukup lah gitu, nggak muluk-muluk Liga Champion. Tapi memang ini step awal si Arteta sih ngebentuk tim yang kuat di kedepannya kalau menurut gua aja. Gitu. Oke. Jadi menurut lo ini adalah masa transisi yang masih butuh waktu gitu ya? Menurut lo ya? Apa yang terjadi saat ini adalah kayak Sir Alex waktu pindah gitu ya? Kayak MU sama Sir Alex gitu. Coba David Moyes nggak berhasil, kayak begitu ya? Ya benar kayak gitu sih. Itu aja kayak. Oke. Jadi menurut lo ini yang harus diperbaiki bobrok tadi ya? Dan rona-ronanya udah mulai kelihatan ketika Arsenal spending uang yang lumayan banyak musim ini ya gitu ya. Bener, jadi ini gue lihat sih ada secercah harapan kayaknya dari pendukung Arsenal. Sedikit ya, tapi kalau gue sih ngeliatnya jangka panjang ya, nggak di season ini gitu, nggak di season ini gitu. Gue nggak muluk-muluk lah, realistis kalau season ini ibaratnya ya sudah lah ya gitu. Iya. Fans abadi itu kan selalu lihat jangka panjang. Bener. Iya kan? Nggak pernah lihat satu musim gitu ya. Nah tapi Dok, yang menariknya tadi tuh, waktu lo cerita, gue tanya kenapa Arsenal saat ini, lo kata pertama yang lo sebut tadi Wenger ya, Wenger. Ya, seperti kita tahu kan Wenger ini kan ngelatih Arsenal cukup lama ya, seingat gue 22 tahun ya. 22 tahun benar. 22 tahun ngelatih Arsenal dari 96 sampai 2008.
Salah satu manajer IPL yang paling lama juga selain Sir Alex ya. Dan, Alex ya. Wenger juga udah mempersembahkan 3 trofi IPL, kemudian 7 piala FA ya buat Arsenal. 7 FA gitu. Ya. Dan kebiasaannya Wenger dulu kan ngorbitkan pemain-pemain muda kan, ya kan, ngorbitkan pemain-pemain muda, ya kan. Nah, satu hal sih ya, kalau gue ingat dari Wenger, kontribusinya dia ke IPL ya. Jadi nggak hanya ke Arsenal, tapi juga dia merevolusi liga gitu. Jadi bukan hanya merevolusi Arsenal, ya. Karena pendekatan dia saat itu, di mana dia bilang permainan dengan mentalitas menyerang itu adalah yang terbaik, bahwa sepak bola harusnya menghibur. Itu mungkin yang buat kita tuh sebenarnya kangen-kangen juga sebenarnya dengan Wenger gitu ya. Nah, seperti lu tadi cerita, setelah Wenger cabut, diganti Unai Emery, kemudian kurang berhasil, kemudian sempat Ljungberg ya kalau nggak salah ya. Ljungberg caretaker aja sih dia. Iya. Sampai akhirnya pindah sekarang ke Arteta gitu ya. Arteta ini kan milenial ya bro ya. Arteta ini kelahiran 82 loh. Ya kan salah satu. Iya beda dikit aja sama kita ya. Iya. Sama lu kali. Dan sekarang posisinya saat ini Arsenal belum balik lagi ke kastanya. Nah, menurut lo sendiri dulu nih ya, gue pengen tanya nih jujur ya. Dulu beberapa tahun yang lalu waktu banyak slogan-slogan Wenger out gitu ya. Lu tuh termasuk yang lu sendiri nih sebagai The Gunners tuh lu termasuk yang Wenger out atau yang in Arsene we trust? Gue Wenger out ya. Gue jujur Wenger out gue. Wenger out ya? Yes. Kenapa lu? Gue gini, gue pertama ya gue emang ngelihat Arsenal tuh memang gue ngikutin Arsenal dari tahun 99 gitu ketika Henry baru pindah ke Arsenal gitu ya, dan gue tertarik karena permainannya tuh indah banget kalau Arsenal pada saat itu ya, sampai zaman Wenger masih di situ pun ya permainannya sangat enak ditonton gitu. Kalau misalnya dulu tahun 90-an kan kita nontonnya Liga Italia aja ya. Liga Italia yang populer. Nah, cuman kalau Liga Italia kita seneng karena ya memang bener-bener kayak mendarah daging seneng ya, walaupun mainnya bertahan kayak mau apa ya seneng. Tapi kalau waktu gue lihat Arsenal, emang permainannya kolektif dan ibaratnya dia ya benar-benar kolektif dan indah banget mainnya. Nah, dan benar juga tadi lu bilang The Invisibles ya. Oh, The Invisible tahun 2003-2004 nggak pernah kalah ya kan. Dan yang lu bilang tadi, si Wenger emang mengorbitkan pemain muda kan, makanya dia pernah bilang kalau Arsenal itu we don't buy superstar, we make it gitu. Dia nggak gitu kan. Gitu. Jadi emang si Wenger ini kalau dijulukin profesor, emang dia profesor kalau menurut gue cerdas banget gitu ya dalam meracik tim, mengorbitkan pemain muda gitu, dan dia punya prestasi yang bagus juga. Cuman ibarat gini ya. Pokoknya gue lihat setelah tahun 2012 tuh kayaknya udah ada titik jenuh gitu Arsenal tuh, Wenger dengan Arsenal tuh udah ada titik jenuhnya. Mungkin saking kelamaannya gitu ya, Jay. Ya kayak lu kita dipimpin oleh presiden, lu mau 4 periode gitu kan, mungkin agak bosan gitu. Kalau gue gitu sama kayak manajer di klub bola juga, kadang-kadang ada satu titik di mana dia sudah mencapai satu titik dan setelahnya itu dia akan kayak berada di zona nyamannya dia gitu, dan sehingga nggak berkembang lagi tim itu. Kalau gue sih ngelihatnya setelah tahun 2012 itu udah nggak ada spiritnya lagi gitu dari segi pendekatan sama pemain. Terus gue lihat dari transfer pemainnya itu pun kayak bukan Wenger lagi nih gitu. Udah nggak jelas gitu. Ya lu lihat sendiri kayak di tahun 2012 ke atas setelah Van Persie pindah ke MU waktu itu, ya udah jadi transfernya agak ngaco kalau menurut gue gitu, dan makanya pas 2017 emang Wenger out banget, karena gue kalau menurut gue sih ya manajer itu atau pelatih itu sih gue bilang nggak bisa lama-lama sih. Kalau emang udah pada titik jenuhnya ya emang udah harus diganti, walaupun dia sesukses apapun gitu ya. Makanya kayak Guardiola terus pelatih sukses biasanya itu nggak lama-lama gitu. Iya. Gitu biasanya nggak sampai 20 tahun ya, jarang ya. Sekarang rasanya nggak ada lah pelatih sampai 20 tahun. Nggak ada. Kayaknya cuma Sir Alex sama Wenger aja tuh.
Iya, kalau zaman sekarang 22 tahun, gelarnya cuma 3, IPL, udah out. 5 tahun udah out, ya kan. Sekarang maksud gua klub ini begitu demanding kan ke pelatih kan. Ya kan. Kalau waktu zamannya Sir Alex dan Wenger itu lebih klub lebih stabil lah, ya kan. Iya. Jadi lu termasuknya Wenger out dulu ya. Tapi Wenger out gua. Tapi nyesel nggak, bro? Nyesel nggak, bro, ngelihat kondisi saat ini? Kalau gue sih, ya gue udah memprediksi ketika Wenger out itu pasti ada masa di mana Arsenal itu akan jeblok dulu sih, dan itu gue udah prediksi kalau menurut gue gitu kan. Karena gue ngeliat MU juga, bro. MU kan dulu kayak gitu juga pas Sir Alex itu. Dan itu suatu yang lumrah kalau menurut gue. Cuman pertanyaannya berapa lama dia bisa bangkit gitu kan. Dan seberapa bobroknya gitu. Itu aja sih. Jadi gitu. Lu udah siap lah. Istilahnya lu udah siap untuk kondisi ini. Udah siap. Karena memang perlu kayak gitu kan dia untuk revolusi, untuk bangkit lagi kan. Gitu. Ada masa transisi ya. Kayak di Italia juga kan, kayak Inter, ya kan tadinya terpuruk terus naik lagi sekarang kan. Yes. Oke. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali ya Wenger out ya. Nggak ada. Kalau gue nggak ada. Ya, Dok. Ngobrolin Arsenal nih ya. Tadi kita nyinggung The Invisibles. Gue juga banyak ingat legenda-legenda Arsenal yang keren-keren ya. Waktu Arsenal itu main ke GBK 2013 ya, gue nonton ya. Gue nonton pakai baju Tony Adams. Legend banget tuh. Iya, banyak lah legenda Arsenal kayak Tony Adams, David Seaman, tadi lu sebut Thierry Henry, golnya mungkin udah 200-an lah di Arsenal. Kemudian ada Vieira, Robert Pire, ada Bergkamp. Ya, lu sebagai The Gunners ada gak? Coba lu sebutin legenda terbaik Arsenal menurut versi lu. Terbaik ya? Ian Wright ya. Gue tuh ngikutin Arsenal dari 99 ya. Jadi Ian Wright itu waktu itu emang masih ada sih, cuman gue nggak terlalu ngikutin dia. Cuman yang gue ikutin bener sih, dan sampai sekarang gue menganggap sebuah legenda adalah ya Thierry Henry itu gitu. Thierry Henry ya. Jadi Thierry Henry. Jadi ya gue ngikutin Arsenal tuh gara-gara Thierry Henry gitu. Jadi awalnya kan sebelum di Arsenal tuh Thierry Henry di Juventus kan. Cuman dia dipasang jadi winger kiri gitu dan nggak berhasil sama sekali. Cuman gue ngelihat sih sama sekali nggak gitu. Cuman gue lihat dia ini tipikal pemain yang unik banget gitu. Bahkan sampai sekarang kayaknya nggak ada yang nyamain dia gitu. Kalau lu pernah lihat nggak gini aja? Ya lu kayak misalnya Messi, Ronaldo, ya kan? Anggaplah Ronaldo, dia kan pemain yang komplit ya. Dribbling bagus, shooting kiri kanan bagus, heading bagus. Tapi lu lihat nggak cara dia berlari atau apa? Kalau gua ngelihat Henry ya, lu menonton Henry kayak pleasure tersendiri. Lu kayak orang lu kayak nonton orang balet, kayak menikmati banget larinya set gitu. Gol. Iya. Jadi lu kalau lihat Ronaldo atau Messi, lu kan kayak lari cepet gitu, kayak ngos-ngosan. Tapi kalau lu lihat Henry, lu kayak lari santai, tapi bola itu lengket banget gitu. Dribble, ngelewatin lawan, terus sampai ngegolin yang kayak santai banget gitu. Jadi gila, ini menikmati banget gitu. Selain dribbling kan Henry kan off the ball-nya juga bagus tuh, ya kan? Dia suka tanpa bola tuh goyang ke kiri kanan. Iya benar. Tapi katanya nah itu yang katanya sih sekarang tuh Mbappe mirip-mirip katanya. Ya, enggak juga ya. Apa tuh? Katanya sekarang yang mirip-mirip Mbappe, enggak juga ya. Nggak juga, kalau gue sih nggak. Kalau gue nggak setuju kalau di Mbappe dimiripin Henry, masih kurang lah, masih jauh lah. Siap. Iya. Dan gue sampai sekarang belum nemu juga tuh yang pemain yang kayak si Henry yang ya, seperti itulah. Dia unik banget sih kalau gue lihat secara whole package, mata kita tuh dimanjain banget kalau nonton dia gitu. Kalau gue sih gitu. Iya. Jadi Henry ya menurut lu ya, yang Henry. top of the top. Dia kan juga di tim The Invisibles ya, iya kan? Pas banget. The Invisibles juga, iya.
Dan dia rekor juga masih memegang rekor gol terbanyak di pemain Arsenal gitu. Yes. Gitu. Oke. Ya kita doain aja bro, akan muncul Thierry Henry yang baru nih di Arsenal ya kan. Iya. Bro, sekarang nih gue pengen ngajak lo di sesi set piece, quick answer. Ya, gue pengen lo jawab cepet ya. Nanti akan gue kasih pilihan. Gue minta lo jawab secepat mungkin tanpa mikir. Ya, ini segala sesuatu tentang Arsenal. Wah. Wih, asik nih. Ya, jadi kita pengen lihat taste-nya Bung Edo tuh sebagai The Gunners gimana. Oke. Oke, siap ya. Siap. Harus jawab secepat mungkin. Oke? Oke, yang pertama ya. Pilih ngebantai Spurs atau MU? Ngebantai Spurs. Henry atau Aubameyang? Henry. Harry Kane atau Son Heung-min? Son Heung-min. Oke, Mikel Arteta atau Antonio Conte? Arteta lah. Arteta ya, oke siap. Masih lanjut nih ya. Mesut Ozil, pahlawan atau pemalas? Pahlawan. Oke. Set piece podcast, asik aja atau asik banget? Asik banget dong. Terakhir ya. Fabregas, The Gunners atau The Blues? The Gunners. Wow. Thank you bro. Asli. Keren nih. Asik. Asli pendukung The Gunners. Keren. Asik juga nih sesi terakhir nih. Sesi terakhir asik juga nih. Sesi terakhir ini asik juga nih. Itu harusnya tadi kita nggak usah nanya ke lo nih Henry atau Aubameyang ya, karena udah jelas tadi. Udah jelas. Tapi keren ya. Jadi Fabregas itu ini ya, The Gunners ya? The Gunners banget dia. Lu tanya aja langsung sama dia. Iya. Tapi tadi kita lihat ya set piecer ya. Bung Edo itu agak bingung pas kita tanya Arteta atau Conte karena menggiurkan. Nggak, sebenarnya gue pengen ketawa gitu ya, itu udah pasti Arteta gitu. Jadi nggak perlu ditanya lagi. Iya. Siap. Seru banget nih ngobrol-ngobrol kita. Asik banget ya, seru aja. Kita jadi set piece nih banyak dapat insight dari lo sebagai pendukung The Gunners gitu ya. Bahwa kita tahu ya fans sejati itu selalu ada dalam suka dan duka kan. Nggak hanya sukanya, juga dukanya ya. Siap. Bener. Udah kayak agama aja kalau dukung klub bola. Football is my religion. Oke, bro. Sekali lagi thank you bro buat waktunya, udah banyak kasih thank you banget pengetahuan juga ke kita. Kita sama-sama lihat ya gimana perjuangan Arsenal musim ini, baik di EPL atau di Piala FA ya. Tapi untuk champion sorry ya. belum main dulu kapan-kapan. Nonton aja deh. Siap. Sekali lagi thank you ya Dok. Makasih banyak. Thank you banget ya. Thank you. Terakhir ini dong ucapin sesuatu dong buat teman-teman set piecer. Boleh. Siap. Oke, buat teman-teman set piecer atau set piece viewers ya. Jangan lupa tonton, like, subscribe dan komen channel ini karena channel ini adalah salah satu channel dengan nuansa baru mengulas sepak bola dengan sisi lain. Luar biasa banget dengan mengemas sepak bola, komentator sepak bola dengan dimensi-dimensi atau sudut pandang yang lain. Sukses terus, set piecer. Thank you. Thank you bro. Makasih ya Dok. Thank you. Ya, sehat-sehat selalu ya. Oke. Sehat selalu. Ya, thank you bro. Oke, set piecer, demikian bincang-bincang seru kita dengan Bung Edo, fans The Gunners sejati. Nantikan set piece dengan topik-topik yang lebih menarik tentunya. Tapi silahkan teman-teman set piecer kalau mau kasih pendapat, pandangan, kritik, komen, silahkan mampir di channel kita.
Jangan lupa like, subscribe, and share. Tapi tenang, buat yang suka tolong like, dan buat yang nggak suka silakan dislike. Bebas. Oke? Sampai ketemu lagi di Set Piece Football Podcast.